Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Mem. Pagi, Mem. Apa kabar Anda hari ini? Baik. Baik, Mem. Terima kasih. Semoga kita senantiasa sehat dimanapun kita berada. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, karena saat ini masih masa pandemi. Maka hari ini kita akan memulai pembelajaran fisika. Untuk memulai pembelajaran kita, saya minta kepada Mario untuk membawa kita dalam doa. Baik, Mem. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mario yang sudah membawakan kita dalam doa. Saya ingatkan kepada kita untuk mengisi absen yang sudah saya kirimkan pada WA dan saya melihat sudah hadir semua pada pertemuan kita hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, saya ingin mereview pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Mengetahui apa itu yang dimaksud dengan gejala efek Doppler. Maka untuk kita jawab apa yang dimaksud dengan gejala efek Doppler. Silakan, Nak. Gejala efek Doppler adalah suatu peristiwa di mana ada perubahan frekuensi suara karena gerak relatif antara sumber suara dan pengamat atau pendengar. Terima kasih Yosia, jawabannya benar. Hari ini efek Doppler pada bagian kedua, saya akan share screen materinya kepada kita. Efek Doppler. Kompetensi dasar adalah menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, merumuskan persamaan matematis efek Doppler saat sumber bunyi diam dan pengamat bergerak. Yang kedua, menganalisis persamaan matematis efek Doppler saat sumber bunyi diam dan pengamat bergerak. Yang ketiga, melakukan diskusi tentang efek Doppler saat sumber bunyi diam dan pengamat bergerak. Kita akan menyimak video sebagai penyajian masalah pada materi kita hari ini. Silakan Anda simak videonya dan nanti dari video yang saya berikan, kita akan mengajukan sebuah pertanyaan yang akan kita diskusikan dalam LKPD. Kita akan membahas konsep rumus dalam efek Doppler. Efek Doppler adalah fenomena di mana frekuensi yang diterima pengamat tidak sama dengan frekuensi yang dipancarkan sumber gelombang. Hal ini disebabkan karena adanya gerakan oleh sumber gelombang pengamat maupun gerakan dari keduanya. Efek Doppler dapat terjadi pada berbagai jenis gelombang, seperti gelombang suara dan cahaya. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari efek Doppler pada gelombang suara. Permisi, Mem. Saya ingin bertanya, Mem. Ya. Mengapa frekuensi yang didengarkan oleh pengamat tidak sama dengan frekuensi yang dihasilkan oleh sumbernya? Baik, setelah kita tadi menyelesaikan mengamati video, kita tadi mengajukan pertanyaan, maka kita akan melakukan diskusi di dalam kelompok. Nah, di dalam kelompok nanti ada 3 kartu bergambar, yaitu kartu bergambar 1, 2, dan ada beberapa pertanyaan nanti pada LKPD, yaitu yang pertama pada gambar kartu 1, apa yang Anda amati. Kemudian ada beberapa data diketahui jika kecepatan mobil 40 meter per sekon, frekuensi sirene menara 700, ada beberapa data yang belum diketahui, maka kita isi jawabannya sesuai dengan alurnya. Apa nanti yang akan saya nilai? Yang akan saya nilai dalam instrumen penilaian keterampilan adalah yang pertama, bagaimana kelompok melakukan diskusi sesuai langkah-langkah pada LKPD. Yang kedua, bagaimana kelompok menuliskan hasil analisis masalah berdasarkan diskusi. Yang ketiga, bagaimana kelompok membuat laporan hasil diskusi. Dan yang keempat, mengkomunikasikan laporan hasil diskusi kepada guru. Maka demikian untuk sekilas mengenai kelompok yang akan kita kerjakan, saya akan membagi Anda dalam beberapa kelompok dalam breakout room. Silakan, Nak, didiskusikan. Saya hanya melakukan penilaian sesuai dengan penilaian psikomotorik, yaitu bagaimana Anda melakukan diskusi dengan kelompok dan menjawab setiap pertanyaan pada LKPD di dalam kelompok.
Maka silakan dimulai diskusinya, saya hanya mengamati. Yang pertama teman-teman, mari kita pada nomor 1. Pada gambar kartu 1, apa yang Anda amati? Ini gambar 1. Kalau menurut saya di gambar 1 ini yang saya amati adalah mobil yang bergerak mendekati sumber suara dari menara tersebut. Kalau Rento sendiri, kalau aku sih, aku itu mengamati mobil yang bergerak mendekati sumber bunyinya. Sumber bunyi di mana pengamat dalam mobil yang mendekati ke sumber bunyi itu. Baik, kelompok 1, mohon izin, Mem akan melihat dulu kelompok 2, silakan dilanjutkan diskusinya, dan nanti akan ada pemberitahuan kepada kita bahwa waktu diskusi silakan kelompok 2 lakukan diskusinya. Mem hanya mengamati sebentar bagaimana kelompok 2 melakukan diskusi, sekaligus juga Mem mengambil penilaian keterampilan dalam diskusi. Tadi diskusi kami sudah pada di bagian B, Mem. Atau enggak, aku coba ya menyimpulkannya ya dari hasil kita itu tadi. Kalau menurut aku mobil pada gambar kartu 3, apa yang dapat kelompok kita amati itu tadi, mobil bergerak menjauhi sumber bunyi, di mana pengamat dalam mobil menjauhi dari sumber bunyi. Gimana? Pendapat nggak? Bagaimana dengan kelompok 1? Rampung diskusinya, Nak? Sudah, Mem. Baik, kelompok 2, Mario, rampung diskusinya, Nak? sudah jelas semua. Baik, terima kasih kepada kita yang sudah melaksanakan diskusi dalam kelompok dengan baik. Maka hari ini selanjutnya adalah kita akan mendengarkan presentasi diskusi dari kelompok 1. Kemudian nanti kelompok 2. Waktu ini kami berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik. Hasil dari diskusi kelompok kami yaitu bagian A, saat pengamat mendekati sumber bunyi. Nomor 1, pada gambar kartu 1, apa yang Anda amati? Jawaban dari kelompok kami yaitu yang kami amati adalah mobil bergerak mendekati sumber bunyi di mana pengamat dalam mobil yang mendekat ke sumber bunyi. Nomor 2, jika kecepatan mobil 40 meter per sekon dan frekuensi sirine menara 700 Hz, supir di dalam mobil mendengar bunyi dengan frekuensi 777 Hz, maka diketahui VS sama dengan 0 meter per sekon dan VP 40 meter per sekon, FS 700 Hz dan FP 777 meter per sekon. 5. Tuliskan persamaan frekuensi yang didengar saat mobil bergerak mendekati menara yang mengeluarkan bunyi sirine. Jawaban dari kelompok kami yaitu FP sama dengan V tambah VP per V dikali FS. Terima kasih kepada kelompok 1, sangat sempurna hasilnya. Maka kita berikan tepuk tangan virtual untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil Selamat diskusinya. pagi. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, A, sangat pengamat mendekati sumber bunyi. Nomor 1, kartu 1, apa yang Anda amati? Jawaban kami adalah bahwa mobil mendekati yang mengeluarkan bunyi sehingga suara semakin lama semakin kuat, semakin kuat frekuensi suara yang terkena oleh mobil. Yang kedua, mobil 40 meter per sekon dan frekuensi sirine menara 700 Hz. Dalam mobil mendengar bunyi dengan frekuensi 777 Hz, maka diketahui FS sama dengan VS sama dengan 0 meter per sekon, VP sama dengan 40 meter per sekon, FS sama dengan 700 Hz, dan FP sama dengan 77 Hz. Nomor 3, dari data soal di nomor 2, maka FP kurang FS sama dengan 777 Hz dikurang 700 Hz, yang jawab 77 Terima Hz. kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita berikan tepuk tangan virtual. Baik, terima kasih kepada kita semua yang sudah ikut dalam diskusi hari ini. Tibalah saatnya kita untuk membuat kesimpulan. Tadi ada 2 kasus, yaitu ketika pengamat
atau supir mobil itu mendekati menara yang mengeluarkan bunyi dengan frekuensi tertentu. Bagaimana frekuensi yang terdengar? Dan yang kedua, bagaimana frekuensi yang terdengar ketika pengamat atau supir menjauhi menara yang mengeluarkan bunyi tertentu? Apakah sama frekuensi yang didengar atau berbeda dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh menara? Maka untuk kesimpulan ini saya minta kepada Vilen untuk membuat kesimpulannya. Silakan. Baik, Mem. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah jika pengamat bergerak mendekati sumber bunyi, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat akan lebih besar. Dan pada saat pengamat bergerak menjauhi dari sumber bunyi, maka frekuensi suara yang didengar oleh pendengar akan lebih kecil. Kesimpulan yang pertama, frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat yang bergerak mendekati sumber bunyi adalah lebih besar dari frekuensi sumber. Persamaan matematis pada keadaan di mana pengamat mendekati sumber bunyi adalah Fp sama dengan V tambah Vp per V kali Fs. Frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat yang bergerak menjauhi sumber bunyi adalah lebih kecil dari frekuensi sumbernya. Persamaan matematis pada kasus di mana pengamat bergerak menjauhi sumber adalah Fp sama dengan V dikurang Vp per V kali Fs. Karena tadi kita sudah melakukan penilaian psikomotorik, maka nanti pada LMS Anda silakan mengerjakan soal uji pemahaman. Dari materi kita hari ini ada 5 soal pilihan berganda yang akan Anda kerjakan, silakan dikerjakan dan nanti akan ada hasilnya. Berapa hasil yang Anda peroleh? Sudah ada yang mengerjakan dan nanti akan langsung dapat hasilnya. Silakan diselesaikan terlebih dahulu. Saya berikan waktu. Kita cukupkan waktunya untuk Anda mengerjakan soal uji pemahaman. Saya pikir sudah cukup waktunya, Nak. Maka kita selesaikan dan langsung kita lihat hasil yang kita peroleh berapa. Maka untuk menyampaikan kesan dan pesan dalam pembelajaran hari ini, saya minta kepada si Vilen supaya menyampaikan. Silakan. Baik, Mem. Untuk dari saya, kesannya sih untuk kegiatan belajar yang memberikan itu sangat seru karena di pelajaran Mem dan pelajaran guru barunya juga yang lainnya, itu memberikan kami kesempatan untuk berdiskusi di kelompok sehingga kami menjadi lebih paham dengan materi karena kami saling berdiskusi mengenai suatu topik. Terima kasih kepada Vilen. Semoga nanti ada evaluasi dan saya juga semakin memberikan pembelajaran yang bermakna kepada kita. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta kepada si Viola untuk membawa kita dalam doa. Silakan Viola. Baik, Mem. Mem dan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Viola yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Maka pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anda boleh meninggalkan. Selamat pagi untuk kita. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Yang men. Selamat pagi. Pagi, Mem.